Truk box terbalik setelah tersenggol kereta rel listrik dengan nomor KA 1907 relasi Tangerang Duri. Di antara stasiun Tangerang Batu Ceper Jumat pagi tadi, pengguna KRL dialihkan menggunakan KA 1909 Tangerang Duri. KA 1907 dari Tangerang Duri tertemper truk di antara stasiun Tangerang Batu Ceper. Peristiwa bermula saat kereta melaju dari arah Tangerang menuju Jakarta dan saat di perlintasan sebidang kereta menabrak truk yang berada di jalur hingga terpental dan sang sopir terluka ringan. Selain pengemudi truk, dua pengendara motor juga jadi korban akibat truk yang terpental. Keduanya luka patah tulang dan kini dirawat di rumah sakit. Sementara itu seorang masinis terluka dan kini juga dirawat di rumah sakit. Saat berita ini diturunkan, proses evakuasi gerbong telah dilakukan dan dikembalikan ke stasiun Tangerang guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat tertempernya truk dengan KRL lintas Tangerang Duri pagi tadi, arus perjalanan komuter lain lintas Tangerang terganggu. Sempat terjadi desak-desakan para penumpang yang berebut mengisi kereta pengalihan KA 1909. KAI komuter juga sempat melakukan rekayasa perjalanan melalui satu jalur secara bergantian. Sementara KRL rute Duri Tangerang perjalanannya hanya sampai Batu Ceper. Sebuah truk menabrak halte Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di samping gerbang tol Semanggi 2, arah Kuningan, Jakarta Selatan. Kemacetan tak terhindarkan akibat kecelakaan tunggal tersebut. Harap bersabar, masyarakat. Truk bermuatan pasir ini dengan susah payah dievakuasi menggunakan truk derek di Telantas Polda Metro Jaya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Proses evakuasi sempat membuat ruas jalan macet panjang. Truk pengangkut pasir ini kecelakaan dan menabrak halte Transjakarta pada Jumat pagi. Truk hilang kendali dan menabrak halte Transjakarta di samping gerbang tol Semanggi 2. Akibatnya pembatas jalur Transjakarta hancur. Sementara pasir berserakan ke tengah jalan dan jalur Transjakarta. Ya pemirsa, hati-hati bagi Anda jika berkendara di kawasan Marunda dan Penjaringan, Jakarta Utara. Jalan rusak di jembatan akses Marunda Cilincing yang memakan korban. Seorang pemotor terjatuh hingga terluka. Pengendara sepeda motor ini terluka akibat kecelakaan di jembatan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Kecelakaan terjadi usai pengendara menghindari jalan rusak parah dan berlubang di kawasan ini. Tahu kenapa kok sekarang tambah besar. Nah, saya pun juga kaget, ngerem dadakan, terus di jalanan juga banyak kerikil, akhirnya ban nggak bisa itulah, ya akhirnya jatuh kantem. Kerusakan parah jalan Marunda akibat akses ini kerap dilintasi truk bertona seberat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pengendara harus ekstra hati-hati karena lengah sedikit nyawa jadi taruhannya. Tak hanya di Marunda, kerusakan jalan juga ditemukan di flyover Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Banyak keluhan pengguna jalan membuat anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto turun tangan melakukan sidak ke lokasi. Usai sidak yang meminta Dinas Bina Marga Jakarta segera memperbaiki jalan rusak agar tidak terjadi korban jiwa. Memang ini jalan layang ini masih dalam tahap pemeliharaan, jadi masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Saya minta Pak Beni besok segera berkoordinasi dengan kontraktor yang mengerjakan jalan layang ini supaya dilakukan perbaikan secara komprehensif. Ya, nah malam ini memang harus dilakukan dulu penanganan sementara. Jadi kita tutup dulu sementara supaya tidak ada lubang. Biasanya karena satu kelebihan beban dan juga faktor pengaruh musim hujan sering itu sih. Jadi tetap kita berusaha semaksimal memperbaikinya. Terima kasih. Untuk target penyelesaiannya berapa lama dan berapa banyak yang dikerahkan petugasnya, Pak? Petugasnya hari ini kita kerahkan ada 12 orang dan ini besok kita lanjut lagi.
Hamparan busa yang diduga dari limbah rumah tangga memenuhi aliran Kanal Banjir Timur Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Kondisi ini meresahkan para nelayan lantaran sulit mendapatkan ikan. Hamparan busa memenuhi aliran Kanal Banjir Timur Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Fenomena ini muncul dari pintu air Wir 3 Marunda yang ujungnya berbatasan dengan laut. Keberadaan busa di Kali BKT membuat para nelayan resah. Busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan dari limbah industri. Semenjak muncul di permukaan, para nelayan harus melaut lebih jauh karena ikan sulit didapat. Pak, kalau yang saat ini hilang, Pak, yang Bapak bisa tangkap ikan apa, Pak? Dulu mah biasanya ya apa juga ada, Pak, kayak udang, ikan-ikan, ya pokoknya berkah lah sebelum ada BKT di sini gitu. Keluhan ke pemerintah atau sudah, Pak, bahkan pun demo sudah dilakukan oleh nelayan, tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada tanggapan. Busa biasanya muncul pada pagi hari dan saat pintu air dibuka. Para nelayan berharap keseriusan dari pemerintah agar busa yang diduga berasal dari limbah ini tidak muncul kembali. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sidang perkara dengan terdakwa Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Satu saksi dan 2 ahli dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian anggota DPR fraksi PDIP periode 2019-2024. Tim penasihat hukum menghadirkan Cacap Hidayat sebagai saksi. Cacap merupakan rekan dari Hasto Kristianto saat mengenyam pendidikan di Universitas Pertahanan. Sementara 2 ahli, yakni Dr. Hairul Huda dan Dr. Mahrus Ali sebagai pakar orang tidak hukum boleh pidana. Pakai yang begini. Oke, yang di dalam Yang dipakai adalah apa yang terungkap. Di mana dalam keterangannya ahli menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan tidak bisa diterapkan pasal 21 tentang perintangan. Karena dalam hukum acara pidana masih membedakan proses penyelidikan dan penyidikan. Bisa memberikan keterangan yang terkait dengan satu tindak pidana yang didakwakan atau disangkakan kepada seseorang. Apakah dengan begitu, ya, menurut saudara ahli, penyelidikan itu tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh pasal 21 ini? Izin Yang Mulia menjelaskan. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini sebenarnya lex spesialis atau bentuk khusus dari tindak pidana yang disebut di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut obstruction of justice. Kenapa saya bilang lex spesialis? Karena dikhususkan pada perkara korupsi. Sedangkan sebenarnya tindak pidana serupa yang berlaku untuk semua tindak pidana ada juga diatur di dalam KUHP sebagai lex generis. Apakah penghalang-halangan ini berlaku juga untuk penghalang-halangan penyelidikan atau tidak? Kurang lagi pertanyaannya seperti itu kan gitu. Nah, sejauh ini memang di dalam hukum acara pidana kita masih dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Baik untuk tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP maupun untuk tindak pidana korupsi yang beberapa hal diantaranya diatur di dalam beberapa undang-undang terkait dengan hukum acaranya. Baik undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, undang-undang KPK maupun undang-undang yang lain. Masih membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Karena undang-undang menyebutkan bahwa tindakan menghalang-halangi di sini hanya tertuju kepada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, maka sudah barang tentu tidak termasuk terkait dengan tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai menghalangi penyelidikan. Landasannya adalah prinsip lex scripta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait jalannya sidang Hasto sudah bergabung bersama kami rekan Ismalia Medasari di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore Ismalia, ada poin penting apa saja pada sidang kali ini? Silakan.
Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memang hari ini merupakan sidang lanjutan kasus Hasto Kristianto yang dimana hari ini merupakan agenda pemanggilan saksi. Dan saksi tersebut ada satu saksi meringankan yang merupakan teman semasa kuliah Hasto Kristianto pada saat menempuh pendidikan S3 di Universitas Pertahanan yang bernama Cecep Hidayat. Dan yang kedua merupakan saksi ahli yang bernama Hairul Huda, dosen hukum dari UMJ, dan yang satunya merupakan dosen hukum juga, dosen hukum pidana dari Universitas Wahid Hasim Semarang bernama Mahrus Ali. Dan jika ditanya poin-poin apa saja yang menarik, tadi bisa kami rangkumkan sedikit pada saat persidangan saksi yang meringankan yang bernama Cecep Hidayat ini mengatakan bahwa Hasto Kristianto ini pernah menolak tawaran menjadi Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek pada tahun 2014 dan juga pernah menolak tawaran menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 dan kedua tawaran menteri tersebut dikatakan ditolak oleh Hasto Kristianto. Dan juga Cecep menambahkan bahwa Hasto Kristianto ini memilih untuk mengurus partai. Dan juga Cecep menambahkan ini Hasto Kristianto ini tidak pernah menawarkan jabatan kepada teman seangkatannya. Dan untuk pada kali ini masih berlangsung diberikan keterangan dua saksi ahli seperti yang tadi saya sampaikan. Dan juga memang sebelumnya Juno dan juga pemirsa, ini Hasto Kristianto merupakan terdakwa dari kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap tersangka Harun Masiku yang sampai sekarang masih belum diketahui keadaannya. Dan saat ini masih mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Untuk itu nanti kami akan laporkan kembali update-nya kepada Anda. Kembali ke Juno. Terima kasih Ismalia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Terima hasil laporan audit BPKP, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong optimis tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus importasi gula. Tom Lembong menjalani sidang pemeriksaan kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan dengan 3 saksi ahli. Salah satunya pihak BPKP. Namun dalam persidangan hanya ada 2 saksi ahli yang hadir, yaitu Nur Sidik yang merupakan analis Kementerian Keuangan dan Abra Puspagani sebagai ahli ekonomi makro. Kedua ahli diminta keterangan terkait definisi kebijakan impor yang diduga menyebabkan Tom Lembong menjadi terdakwa. Sementara saksi dari BPKP tidak hadir di persidangan karena masalah kesehatan. Tom Lembong didakwa dalam kasus korupsi importasi gula yang dilakukan di Kementerian Perdagangan pada periode 2016-2017. Kalau ahli tadi sampaikan beberapa hari ini membaca, menelaah, menganalisa audit BPKP, ya saya sangat-sangat percaya diri, sangat confident, ya sangat mantap akan menghadapi ahli BPKP. Ya, saya semakin yakin bahwa tidak ada kerugian negara. Saya semakin yakin bahwa tidak ada tindak pidana korupsi, jangankan korupsi. Saya semakin yakin tidak ada tindak pidana. Ya, sementara itu, pemirsa, viral di media sosial mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong memperbaiki meja kayu di ruang sidang. Peristiwa ini terjadi ketika Tom Lembong sedang menjalani sidang sebagai terdakwa atas kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong nampak senyum saat memperbaiki meja sidang dengan cara dioleskan menggunakan lem kayu. Aksi Tom Lembong yang sedang memperbaiki meja di ruangan persidangan itu kemudian mendapat beragam komentar setelah beredar di media sosial. Sidang selanjutnya pada tanggal 17 Juni tahun 2025.